kita selama ini tuh berpikir tentang mencari kebahagiaan dari mau hal yang lebih gitu. Tapi research shows that ya udah gitu nih, being in middle class family tuh udah where the real life and real happiness exists. Bingung gak lo? Selamat Selamat datang datang. di Artistik Berisik. Format Online. online. Ini selalu online. Hari ini kita mau membahas mengenai sebuah artikel yang Amalia temukan. Ya mungkin kalau lo follow gue di Siap. ya Siap. kakak di Instagram gue udah ngepost artikelnya membahas nih karena Habis ini kasusnya 100.000 orang jadi follow kamu loh, hati-hati. karena lagi ada kasus yang sangat marak. Kasus itu loh yang anaknya dirjen pajak Terus kan nggak ngikutin dia. mukulin orang. Gue sebenarnya nggak cari tahu tapi tahu aja gitu gara-gara saking viralnya. Nah, jadi anaknya si Dirjen Pajak itu ceritanya punya pacar, terus udah gitu dia mukulin mantan pacarnya, gitu kan? Mukulin Mm-mm. mantan pacar. Terus habis itu mukulin itu sampai kayak Sampai di masuk ICU lah. sampai koma. Nah, turns out ya sebenarnya selama ini kita ngelihat orang-orang membahas permasalahan itu dari sudut pandang kayak, well, ternyata terungkap bahwa anak Dirjen Pajak ini kayak pakai kendaraan yang ternyata harganya sekian-sekian, terus ternyata terungkap lagi harta bapaknya itu ternyata terlalu banyak untuk seorang ASN pajak. Hal-hal kayak gitu yang banyak orang ceritakan gitu kan. Cuma yang orang pertanyakan lagi, kok bisa anak 20 tahun pun melakukan kebiadaban seperti itu? Karena ngemukulinnya tuh bener-bener kayak orang nggak punya rasa kasihan sama sekali ya. Loh, Iya, kok iya. jadi kayak ulas santai nih? Masalahnya ini aku baru tahu loh kalau misalnya beneran kayak daunnya Oh ya, koyak-koyak. Semua niat banget yang bikin sebel. iya Wah, gitu. realis. Ya, Terus, fokus dong. oh iya, sorry. Nah, apa Ini tuh jadinya terus kenapa dia tuh kok penuh dengan emosi ya? Jadi sampai sekarang tuh masih belum tahu motifnya. ya, Motifnya belum tahu nih kenapa dia kayak gitu. terus orang juga kayak pada dia kan dibawa ke kantor polisi terus cengangas-cengenges gitu, orang kayak pada bisa-bisanya cengangas-cengengesan gitu. Aja nggak ada muka bersalahnya. Kok dia pakai polo Ya, keren gitu. Tapi itu parah banget sih. iya, jam kayak gitu. Nah, terus ternyata dari sebuah artikel yang ditemukan oleh Ibu Amel, Ibu Amal. Baru gimana sih? Karena gue juga akhir-akhir ini sedang habis ketemu beberapa orang ini ya, orang-orang kaya gitu. Maksudnya gue juga Expose. dengan orang kaya tuh emang sebenarnya pada kayak gini apa gimana sih gitu. Ini emang Hmm, dari sananya tuh kayak gini apa tabiatnya apa gimana sih ya, gitu. yang orang banyak sorotin yang jadinya ini bapaknya ngurus anak nggak bener gitu kan. Ini gara-gara orang kaya nih pasti kayak gini. Berarti udah langsung dibilang semua orang kaya tuh pasti kayak gitu. Coba di share screen aja si artikelnya. Artikel ini dari Psychology Today. Ini gue baru tahu sih ya. Maksudnya Apa tuh, Vince? gue mungkin bisa bisa punya hipotesis-hipotesis gitu ya. Kenapa anak orang kaya kayak gitu gitu. Kayak si Mario ini atau kayak siapa sih, banyak akhirnya selalu disorot mengenai si anak orang kaya ini. Dan juga gue juga punya kan teman-teman yang kaya raya gitu. Hmm. Dan gue pun ngerasa juga nggak bisa blend in sama mereka. Mungkin itu it's just me juga ya, mungkin ya. Cuma gue meyakini aja pasti there is something off gitu loh sama mereka yang emang berbeda banget aja sama gue yang di raise di keluarga nggak sekaya itu gitu. Nah, turns out coba diceritakan ini isinya apa? Turns out, jadi mereka pun sebagai seorang rich kids, mereka tuh mengalami kebingungan dalam diri dia. Misalnya gini deh, Hmm, kalau dibandingin antara rich kids dan anak yang besar di keluarga miskin, soalnya ini kan miskin di sini bukan miskin ngatain ya, emang kayak pendapatannya aja memang sangat rendah gitu. Jadi biar lebih gampang kita sebut miskin, middle class, low class, middle class, dan high class. Nah, ternyata dari beberapa hasil riset, kesimpulannya adalah loh. low class
kids dan high class kids ini, kalaupun dibandingin, mereka mereka berdua tuh lebih kemungkinan depresi, terus abis itu mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya tuh malah anak-anak orang kaya. Hmm. Menurut hasil riset ini, Hmm. hasilnya aja ya, bukan faktornya kayak apa kita belum kasih tahu nih. Cenderung mereka yang lebih bermasalah lah istilahnya. Walaupun sebenarnya anak-anak rich kids ini sebenarnya mereka pada pinter sekolah, masa akademik, olahraga dan lain-lain. Mungkin ya dibantu juga dengan gizi yang seimbang ya sama orang tuanya. Pasti dong orang kaya bisa supply segala macem makanan, kenyamanan gitu. Otomatis juga Hmm. dia nggak terlalu mikirin susahnya cari duit gitu. Pastinya juga Hmm. adalah dari segi psikologis, anak-anak miskin tuh juga kesulitan orang tuanya atau keresahan orang tuanya tuh pasti kena ke anaknya. Nah, kayak gitu. Walaupun maksudnya hasilnya itu bukan berarti yang kayak ada yang miskin nggak ada. Yang miskin juga ada, tapi namanya Apa sih ada ini enggak? Ada apa? Ada apa? rate-nya itu lebih tinggi. Maksudnya bukan berarti yang miskin itu nggak ada yang mabuk-mabukan. Maksudnya Hmm. ada, tapi tingkatnya lebih tinggi yang kayak sebesar Ya mungkin ada faktor beli itunya juga kali ya, beli mirasnya. 22% higher rate than their low income counterparts. Oh iya, yeah. Found that affluent teens drank, smoked, and used drugs at a higher rate. Dan most likely anak-anak orang kaya ini yang punya sakit mental kayak anxiety, psychological distress, and delinquent behavior. Menurut artikel ini kenapa? Nah, menurut Kenapa artikel, harus yang extreme low and extreme high yang mengalami hal itu? menurut hasil riset karena ini fokusnya ke orang kaya, jadi dia nggak terlalu ngebahas orang yang miskin. Jadi kalau misalkan kenapa orang kaya kayak gitu, karena bisa dibilang didikan orang tuanya. Ada 3 tuh. Saya lihat, untung saya sudah meresume Summarize. dan saja tulisan saya ya. Jadi lebih mudah sebentar. Yang pertama itu, jadi hasil riset ini tuh dilihat kan sama researcher lain dan mereka tuh selalu kayak, oh iya iya, saya setuju nih, gara-gara hasil ini jadinya riset yang lain tuh mas emang ini tuh Oh. ngerasa itu masalah anak modern sekarang, anak Hmm. modern sekarang yang berada di serba ada ibaratnya lah, orang-orang kaya ini yang nggak kesulitan ngedapetin sesuatu. Nah, ternyata problemnya itu dari orang tua. Misalnya orang tua yang terlalu provide anaknya secara material dan emosional, atau sebaliknya yang benar-benar nggak Terlalu nggak provide sama provide. sekali, yang ekstrim nggak provide-nya gitu. Misalnya ibu bapaknya sibuk, dan kalau misalnya terlalu baik juga terlalu terlalu apa-apa iya, apa-apa diain, itu juga akan bikin anaknya kayak gitu. Terus yang kedua, selalu ngeiyain semua mau anaknya. Yes, parent. Nah, karena selalu ngeiyain semua mau anaknya, jadi nggak punya sense ya anak itu. Nggak punya common sense, terus jadinya weak minded, Hmm, hmm, bodoh. hmm. So, Berarti akhirnya selalu selalu dipilihin ya, maksudnya selalu dikasih tahu, selalu dipilihin kayak gitu. Jadinya nggak terlatih untuk punya stand sendiri, punya pilihan sendiri, punya keputusan sendiri gitu ya. yang akhirnya mereka punya terlalu banyak rasa percaya diri dan punya hak gara-gara kekayaan ibu bapaknya gitu. Berarti mungkin si Mario juga mukulin gitu dia nggak jadi bilang nggak kepikiran kali ya akan Kan sih, seheboh sekarang ini karena dia mikir ya harta bapaknya pasti bisa menyelamatkan dia lah masa enggak gitu. atau dia pun kayak nggak mikirin hal itu, dia nggak tahu ada konsekuensi. Pikiran ya betul juga ya Iya, nggak kepikiran konsekuensinya jangankan ya. iya, jangankan mikir buat tenang aja bapak gue beda enggak, tapi dia nggak mikir, oh iya ya gitu, oh iya ya gue bisa bikin anak orang mati atau gue bisa masuk penjara gitu, ada konsekuensi Iya, di balik ini semua. Dia nggak tahu juga karena selama ini semua iya. konsekuensi mungkin nggak pernah dikasih lihat sama bapak ibunya, nggak pernah dikasih tahu Betul. kalau apapun yang lo lakuin itu ada konsekuensinya. Tiba-tiba mungkin udah beres aja gitu. Mm-mm. Hmm. Terus Simpel apa ya, kalau di kehidupan biasa aja, maksudnya bukan kehidupan biasa aja ya, kehidupan sehari-hari, ngumpahin makanan gitu kali ya di rumah, terus hmm. tiba-tiba udah bersih lagi gitu-gitu.
ini deh punya fasilitas mbak deh di rumah berangkat sekolah Hmm, kita nggak beresin kamar kan kayak ya udah ditinggal aja gitu misalkan ke tempat tidur berantakan apa baju di mana pulang sekolah menjadi seperti teriset semuanya gitu. ya. Dan dia kayak ngerasa dia nggak ada kepikiran untuk oh iya ya ada mbak yang beresin kamar gua gitu. Jadi dia ngerasa ya Hmm. itu udah sebuah default aja. Kalau Hmm. kalau gua pergi ya gua balik ya kamar gua udah balik lagi Hmm. soalnya. Terus yang ketiga adalah dampak dari orang tua yang ambis ya selalu pingin anaknya paling sempurna jadi nomor satu gitu. Itu Jadi berarti maksudnya orang tuanya yang ini ya, yang mengusahakan itu ya. Orang tuanya yang kayak lebih banyak effort dibanding anaknya itu sendiri gitu kali ya. dia dia nge-push anaknya lo harus jadi orang, lo harus jadi someone, lo harus jadi yang paling pintar, lo harus jadi yang paling supel, paling jago olahraganya, lo harus pokoknya lo harus yang nomor satu deh di semuanya. Jadi anaknya tuh under pressure. Tapi ini sebenarnya nggak unik orang kaya aja sih kalau yang ini ya. Ya, Anda ini ya alaminya ya. Nggak, maksudnya ya itu kan nggak terikat sama uang gitu loh keinginan untuk menjadi ambis itu. Iya, coba Jadi nervous aja. mungkin diceritakan. Ya gitu. Ya Anak sebenarnya gua nggak terpush juga ya, mungkin nggak dipaksa sih. Cuma mungkin satu dan lain hal, gue akhirnya nge-push diri gue juga gitu loh untuk karena ini enggak sih, karena kamu pada saat kamu bagus di situ, dia jadi notice kamu. iya mungkin Kamu jadi kayak ngerasa, dapetin kok dilihat, kok iya diberikan affection. kokainnya di situ tuh kokainnya kayak Nah, oh ya, oh itu ya kunciannya ya gitu. Jadi kayak udah gue di situ aja gue bisa terus. ya gitu. Kebetulan gue juga bisa nih jadi kayak Terus sebenarnya jajan tuh addictive, Vince. betul itu kayak itu addiction sih menurut gue. Itu addiction, itu sebuah addiction tuh. Juga ya. Serem ya. Nah, ada satu yang gue lumayan ini nih, kaget gitu sama artikel ini. Jadi dibilang apa Malia yang soal Yang belum selesai nih. oh itu belum belum saya. Nomor tiga itu belum saya. Terus abis itu akhirnya mereka depresi kan dan Hmm. obat. Jadi sebenarnya resource orang tua ini tuh nggak membantu anaknya gitu loh. Kalau misalnya Hmm. mereka pikir kan mungkin sebenarnya kayak middle class people yang mikir wah gue harus kaya biar gue bisa sekolahin anak gue biar bisa gue provide anything for them gitu kan karena mereka ngerasa dulu tuh gue susah banget Apa gue itu? nggak bisa beli Hmm. ini gue nggak bisa beli itu gue jadinya ini coba dulu gue punya ini punya itu segala macem gue pasti akan lebih bisa A B C D F G gitu tapi kan kenyataannya ternyata nggak juga kayak gitu dia punya si middle class people ini bisa punya mindset karena kayak gitu karena dia mungkin dari low class terus ke middle class gitu akhirnya dia punya mindset seperti itu tapi kalau misalkan seorang anak yang udah langsung tumbuh di high class environment Hmm. itu akan nggak bisa dia untuk punya cara pikir kayak orang tuanya yang dulu dari bawah dan ternyata resource yang dia orang tuanya pikir itu akan ngebantu anaknya itu sebenarnya tidak membantu apa-apa kalau Hmm. misalnya dilakukan dengan salah ya gitu misalnya kayak tadi dengan nge-provide terus nah terus Hmm. skala kan kayak gini deh tapi emang nggak ada apa orang tua kaya yang mendidik anaknya dengan benar yang akhirnya bener-bener nggak fokus sama duit terus peduli sama mental anaknya dan lain-lain ya ada tapi masalahnya society lah yang akhirnya membuat bisa dibilang mereka rusak juga gitu loh Hmm. rusak Kita punya punya andil juga gitu loh. iya Ternyata maksudnya selama ini kan kita ngiranya ah gara-gara bapaknya nih gitu atau gara-gara keseringan main sama orang kaya doang dia gitu. hmm. Tapi padahal sebuah apa ya stigma-stigma yang kita tempelin ke mereka tuh juga mengubah mereka gitu loh. Iya, jadi kadang katakan orang tuanya udah ngelindungin sebegitunya, society tuh nggak bisa gitu loh, nggak bisa ngelihat anak orang kaya ini sebagai anak yang biasa aja. Hmm, 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 hmm. Pasti akan kayak ada, nah ini dia, ini. Terus kayak mungkin
Ya mungkin wajar juga sebagai anak yang middle class atau low class gitu yang mungkin ke sekolah nggak pakai mobil, terus dia kayak, ih gue kayak gimana tuh dalamnya ini, terus dia kayak ngerasa kok udah tahu mobil gue aja, kenal gue aja enggak, misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh juga kehilangan sense of dirinya gitu loh. Kok malah yang Hmm. ngomongin kekayaan gue ya, lo nggak pengen tahu apa gue kayak apa, misalnya. Hmm. Yang akhirnya Tapi susah mereka, banget. kenapa? Iya, tapi susah banget ya. Maksudnya itu kan berangkat lagi dari curiosity as human gitu loh. Yang Hmm. ya itu wajar banget kan. Orang Iya, iya, nemu iya, wajar sesuatu banget. yang dia jarang lihat. Terus dia mempertanyakan hal itu gitu. Hmm. Cuma itu juga jadinya berdampak ke aspek lain, ke orang lainnya gitu loh. Padahal ya bentuk interaksi kayak gitu tuh inevitable gitu. Udah pasti terjadi. Gimana ya solusinya kalau kayak gitu? Ya kayak kamu, teman kamu, kamu ceritain teman kamu itu kan, dia juga bingung untuk menempatkan dirinya. Nah, itu juga orang-orang, anak orang-orang kaya itu pada bingung menempatkan dirinya. Gue harus berperilaku seperti apa ya, orang gue biasa aja gitu. Mm-mm. Kayak Gue gue anak-anak tuh artis. cerita sama Malia kalau gue punya temen yang kaya dan kekayaannya lumayan menonjol lah ya dari waktu itu teman kuliah gue gitu. Dan dia tuh waktu itu sempat lagi zaman-zamannya ASFM, kebetulan dia juga lumayan terkenal gitu, jadi seleb as. Nah, waktu itu ada yang nanya gitulah tentang gimana dia sama teman-teman kuliahnya gitu. Nah, terus dia di situ jawab, dia bilang kalau dia tuh nggak ngerti kenapa orang-orang tuh kesannya kayak segan sama dia, padahal dia pun juga bingung kenapa lo kayak gitu ke gue. Terus gue juga, terus jadinya dianya pun ngerasa, terus gue harus gimana dong gitu. Hmm. Dia serba salah, makanya kelihatannya orang-orang lain menangkapnya kayak, ya dia mah emang nggak mau aja dia temenan sama kita gitu, atau kayak, ya dia kan orangnya emang nggak mau berbaur kayak gitu gitu. Dianggapnya kayak gitu. Tapi padahal dari sisi point of view dianya, dia bener si orang kayaknya, dia beneran bingung aja harus gimana gitu. Bingung gimana bersikap gitu kan. Soalnya apapun yang dia lakukan kesannya jadinya highlight banget gitu loh. Iya. Orang kayak all eyes on her gitu. Sah juga ya kayak gitu. Nah itu akhirnya dia kehilangan sense of dirinya juga karena dia bingung. Terus ngeliat reaksi temen-temennya yang kayak selalu wah wah wah, misalnya mostly terhadap kekayaan-kekayaannya dia gitu. Hmm. Akhirnya dia pun ngerasa, oh ya emang nilai gue tuh si kekayaan ini gitu. Akhirnya Hmm. dia eksploitasi lah duitnya itu untuk ngedapetin hati temen-temennya, atau dia ya willing aja untuk ya ini gue traktirin lo deh, ini gue beliin lo deh segala macem apa, yang tanpa sadar mungkin dia pun ya biar dia punya temen lah, gimana pun Hmm. kita juga kita try to survive gitu loh, ini Hmm. environment kayak sekolahan atau apa. Ya walaupun Hmm. lo kaya, kalau lo nggak punya temen ya sedih juga nggak sih? Mungkin itu kasus ekstrem ya, atau kasus yang kayak ya kalau misalkan dia akhirnya misalkan ya udah gitu menerima keadaan dia, emang gue nggak bisa aja kali berbaur sama yang nggak sekaya gue ya. Pada akhirnya dia akan temenan sama orang yang kaya kaya lagi yang dimana dia merasa normal di antara mereka gitu kali ya. Ya ngerasa ya paham aja, ya kayak Heeh, misalnya. relate. Iya, ngerasa relate aja. Temennya ngeliat dia tuh biasa aja. Gak kayak orang lain yang ngeliat dia tuh yang agak wah gitu. Jadi sebenarnya si artikel ini, kan dia mention juga, ada beberapa orang yang bahas kalau misalnya yang bener atau yang suitable lah, itu untuk kita berpikir like a middle class family gitu. Gimana kalau the real life and the real happiness itu exist dari value yang ya kita emang butuh duit, tapi itu duit bukan segalanya, yang kayak gitu loh, yang sebenarnya perfect. Tapi menurut si penulis ini, tapi daripada ngajarin hal kayak gitu, mendingan kita semua tuh mikir kalau orang-orang, anak-anak orang kaya ini tuh nggak dari sananya loh mereka itu berperilaku seperti itu, nggak kayak dari dia brojol udah bakal punya sifat-sifat kayak gitu. Jadi mau ngasih tahu kita kalau misalkan ya itu either dari didikan orang tuanya yang salah, atau mereka orang tuanya juga nggak paham gimana cara didiknya yang akhirnya terus out anaknya jadi kayak gitu, atau Hmm. society yang udah ngebentuk orang kaya ini selalu kelihatan wah, apalagi Hmm. secara culture
kita tuh emang suka gitu loh untuk nontonin orang-orang kaya ini ngapain ya. Contohnya Keeping Up with Kardashian yang dari dulu sampai sekarang masih ada aja ya. Itu karena orang tuh suka nontonin kehidupan orang kaya dan acara-acara Bling Empire atau apalah segala macam itu kan memperlihatkan orang-orang kaya dengan Iya ngebuang-buang. sama sama kayak apa sih influencer-influencer kan yang selalu ya rame aja gitu konten-kontennya. Dan misalkan kamu bilang kemarin itu konten berapa harga outfit lo atau Harga outfit apa. lo kayak gitu, terus atau enggak berapa gaji lo gitu kan, kerja lo apa kayak kayak gitu, karena ya emang secara budaya kita suka. Nah itu aku nggak tahu tuh, terus saya tahu lagi kenapa sih secara budaya tuh kita sebagai manusia tuh suka sama yang kayak gitu. Terus ending dari artikelnya adalah Nah gue itu rada kaget sih tentang ternyata middle class family dengan middle class value-nya itu adalah hal yang seharusnya itu dicontoh gitu. Aku kayak nggak ada bayangan gitu loh kalau itu adalah hal yang bagus gitu loh. Meskipun ya kalau misalkan dilihat dari di zoom out gitu tentang semua topik ini ya tentang hal-hal ini, ya pada akhirnya yang aman adalah ketika kita hidup in moderation kan, nggak terlalu berlebihan. Berlebihannya bisa dalam konteks berlebihan positif, maksudnya berlebihan banyak atau berlebihan negatif atau kayak kurang banget gitu. Emang yang paling ideal itu living in moderation gitu kan, yang biasa-biasa aja. Which is kalau misalkan itu mau dipetain di antara low, middle, and high, pasti itu jatuhnya di middle gitu. Cuman aku tuh kayak nggak ada bayangan kalau ternyata si close family is where the real life and real happiness exist. Tuh, bingung nggak lo? Lu selama ini maksudnya kita mungkin bisa, gue generalisasi aja ya, mungkin yang nonton video kita tuh mostly middle class. Ya maksudnya kita selama ini tuh berpikir tentang mencari kebahagiaan dari mau hal yang lebih gitu. Entah itu bisa beli barang yang lo mau atau uang yang lebih banyak gitu. Tapi research shows that ya udah gitu nih, being in middle class family tuh udah where the real life and real happiness exists. Bingung gak lo? gila. Gitu terus udah gitu. Dan si Levin ini bilang bahwa kalau misalkan lo comes from high class family, you should teach the art of middle class values gitu. Value-value middle class mesti diajarin ke si high class family gitu deh pokoknya. Which is itu sebenarnya rada susah ya karena yang tahu dan bisa relate sama middle class value yang ya yang udah pernah being in middle class gitu. Kalau misalkan kayak yang tadi Amalia bilang kalau lahir aja membantu lo udah 30, kayak kok ono. Ya susah untuk relate ke situ kecuali kalau lo emang punya radikalisme untuk kayak udah gue nggak mau, gue mau frugal living, gue mau meninggalkan kekayaan gue mau start from zero. Nah itu lo akhirnya jadi bisa mempelajari tuh being miskin gimana, being middle gimana, sampai ntar mungkin akhirnya jadi kaya lagi gitu. Kalau misalkan enggak, apa yang harus dilakukan gitu kan. Untuk punya pemikiran kayak gitu, drive-nya juga harus besar. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk, kenapa lo mau keluar dari... Orang enak kan maksudnya keluar dari kenyamanan tanpa sebuah alasan yang kuat tuh Nah, rada gak mungkin. ya makanya di sini dia bilang, Mm-mm. rhetoric not lives but parent children confuse. It's difficult to impart middle class values on children who attend school with some of the wealthiest kids. Misalnya ini, bahkan middle class family aja, as a children gitu, dia juga bingung gitu. Kenapa harus value middle class gitu? Sementara dia kalau ke sekolah aja ketemu temennya yang kayak mampus. Bagi dia, ya kalau gue artikan gitu. Kalau misalkan kita ngeliatnya dari luar kan, ya iyalah siapa sih yang nggak pengen punya uang banyak terus ke sekolah dianterin sama supirnya daripada harus naik ojek gitu misalnya. Dia ngeliat temennya kan pasti kayak gitu lah. Terus dengan misalnya temennya ke sekolah sepatunya bagus atau tasnya apa, pasti kan kita pengen, ngerti gak sih, kayak Kalau bisa malah kita belajar high class value ya nggak? dan semua orang kan aimnya menjadi high class family Ya betul. without thinking any apa ya drawbacks ya gitu, gimana jadi ya karena kita mikirnya anaknya doang kan, enaknya adalah punya Ya, duit banyak.
tapi nggak Hmm. tahu resiko-resiko apa. Ya pasti kan juga apa ibaratnya kalau misalkan mau ngomongin meme-nya, meme-meme yang ada, ya kalau misalkan lo punya duit semua masalah beres lah, gampang gitu. Kenyataannya masalah masalah tetap ada, tapi dengan bentuk yang berbeda ya. Masalah mental ternyata. Tapi menurut kamu, Vince, masalah mental sama tidak mental, apakah memang masalah mental itu lebih besar dibandingkan masalah yang tidak mental? Mereka nggak bisa deh digituin deh. Nggak bisa dibilang yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil gitu. Soalnya kan kalau misalkan dari kayak artikel ini penekanannya gitu ya. Semua tuh kayak mental state-nya terganggu apa gitu. Jadi menurut kamu sendiri apakah masalah mental itu lebih susah ditanganin dibandingkan masalah materi katakan? Kalau misalkan lebih susah, sebenarnya tergantung nih resource yang dimiliki kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan ngomong lebih susah, menurut aku iya bener lebih susah masalah mental. Karena kalau masalah materi udah jelas nih kan. Solusinya ya bentuknya materi juga gitu. Kalau masalah mental, solusinya mesti trial and error gitu loh. Terlalu unik kali ya. Karena kalau materi itu terdefinisi udah langsung ya udah yang bentuknya materi tuh ya duit misalkan atau kayak ya harta apa kayak gitu-gitu. Kalau misalkan mental tuh terlalu masih banyak misteri di baliknya gitu loh. Kalau menurut aku tuh sebenarnya problem dari masalah mental tuh orang yang bermasalahnya tuh nggak sadar kalau dia tuh bermasalah. Betul. Ada orang kaya yang aku tahu gitu kan. Jadi dia merepresentasikan diri dia tuh kayak semua hal yang dia baca, ngerti nggak? Misalnya dia suka baca tentang self development atau apa, dan dia ngerasa dia tuh udah kayak gitu. Dia Hmm. tuh udah melakukan hal itu semua dan dia tuh seperti itu. Hmm. Tapi in real life dia tuh tidak seperti itu. Maksudnya dia menunjukkan kalau dia tuh seperti itunya tuh dari mana? Dia suka nge-share kata-kata yang ada di buku yang dia baca atau konten yang suka dia share apa segala macem dan merasa dia Ini tuh gue udah banget seperti gitu. itu. Heeh, ini gue banget nih, gue kayak gini-gini. Tapi kita semua yang ngeliat tuh kayak ini halusi. Karena diri dia tuh ya sama sekali tidak mencerminkan kata-kata yang dia bilang itu dia banget gitu. Hmm. Dan itu gawat gitu. Gimana coba ngasih taunya? Gimana kita bisa bilang kalau lu tuh nggak kayak gitu maksudnya? Tapi masalahnya dia yakin banget dia seperti itu. Gitu. Wah, itu gila sih. Apa ya? Kayak suatu hal yang kayak ada delusionalnya gitu. Sampai dia pun juga nggak punya sense of diri dia tuh sebenarnya seperti apa karena dia pikir dia seperti itu Nggak self aware ya, nggak punya self awareness. dan gak jujur juga sama diri dia kan berarti kan awalnya. Berarti kan sebenarnya bisa jadi dia nggak menerima the real dia gitu. Tapi Hmm. dia nge-build gue seperti ini yang kenyataannya tidak seperti itu. Tadi aku lihat ini self awareness, source dari HB apa? Harvard Business Review. Jadi ada dua self awareness tuh ada dua internal sama eksternal. Kalau internal kita tahu diri kita tuh kayak apa. Kalau eksternal tuh kita tahu orang tuh nganggep kita tuh kayak gimana gitu. Kita kita well aware akan hal itu. Mungkin yang tadi dia bener-bener nggak tahu dua-duanya ya. Iya, Secara internal dia nggak tahu, secara eksternal juga dia halu. Dia pikir dia pikir kasihan ya kalau dikira-kira. iya makanya kasihan banget. Susah banget sih kalau kayak gitu menurut aku. Tapi juga nggak masuk juga ya dia as pleaser ya. You care so much about how you appear. Kayaknya ini kebalik deh. Tadi kayaknya ada yang komen. I think the seekers and pleasers placement in the diagram are accidentally swept. Ini harusnya seekers di bagian sini. You are unsure of your own identity and you don't know how others perceive you, leaving you feeling stagnant and unfulfilled. Dia tuh dia tuh sebenarnya ini tapi he feel she or he feels like dia tuh ini They gitu. are aware ya of themselves. Gak banget sih. Iya itu susah banget. Dan Iya. aku ngerasa, dan kalau misalkan orang-orang kaya, temenan sama orang-orang kaya kan juga mereka temenan karena sama-sama bisa provide hal yang bisa dilakukan gitu. Itu ya sih Tapi kalau maksudnya misalkan kayak kayak udah temenan gitu mah masuknya ya karena shared shared value aja gak sih dan easier juga gitu. masalahnya value semua orang memang nggak harus kayak sedalam value kita melihat dunia ini masalahnya.
Bisa Hmm. aja karena sama-sama bisa ke restoran mahal yang suka didatengin. Iya, betul, betul, betul. Bisa sematerial itu gitu loh. Jadi pertemanannya pun nggak punya kedalaman, yang akhirnya pun nggak bikin dia harus gimana gitu loh, merubah apapun dari diri dia gimana sih. Karena ya, taruhlah orang kaya kan materinya banyak ya. Hmm. Secara material banyak. Jadinya akan semakin banyak aspek di kehidupan dia yang dia bisa saling share tapi artifisial gitu ya maksud kamu ya. Bisa saling share tapi berupa ya apa ya? Maksudnya nggak ada akhirnya perbincangan yang mengarah ke karakter masing-masing gitu loh. Ya, 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 ya. Ya, karena menurut aku sih karena si materinya ini tuh jadi terlalu banyak aja. Maksudnya gimana ya? Nature-nya orang kaya kan punya banyak materi. Dan Mm-mm. jadinya mereka revolve around materi-materi itu gitu kan. Ya. Nah, jadinya connection mereka berbagi koneksi itu melalui si materi-materi itu. Mm. Sementara kalau misalkan temenan itu form di keadaan yang kita sebenarnya nggak terlalu punya banyak materi untuk di-share, jadinya ya kita akan men-share hal di luar itu gitu. Mungkin itu kenapa jadinya kalau misalkan artis-artis suka bilang kalau lo udah kayak di satu titik tertentu yang udah kaya gitu ya. Lo jadi kayak nggak tahu gitu yang mana yang sebenarnya teman yang tulus, mana yang enggak gitu-gitu. Karena ya terlalu crowded aja gitu loh. Iya, akhirnya dia pun juga selalu dalam keadaan conscious dan kita untuk selalu berada conscious tuh capek, Kayak dia self-aware terus gitu kan ngikutin kayak gue, dia ngikutin gue karena dia mau ini ngapain. karena ini ya gitu. Kita nggak bisa, jadi susah gitu loh untuk bergerak. Ntar kalau misalkan lo sebenarnya nggak punya apa-apa, bukannya mengencourage untuk nggak punya apa-apa juga sih maksudnya. Kalau misalkan di keadaan yang nggak sekaya itu, ya apa apa juga yang mau orang porotin dari lo gitu. Yang orang lihat ya diri lo aja gitu kan. Ya udah kayak ini yang gue punya terus ngapain gitu. Sebenarnya kalau misalkan orang kaya punya delusi kayak gitu, bisa juga ya misalnya mau point out mereka salah, pemikiran mereka salah, seperti yang saya pernah alami gitu. Hmm. Point out dia salah, lo tuh harusnya kayak gini, dan mereka pun juga kayak ngerasa gak terima karena ya lo siapa mau Hmm. koreksi-koreksi gue gitu, even though lo tuh emang bener gitu, yang akhirnya bikin gue yang bener tuh kayak apa emang gue salah ya, gimana Iya, sih. iya. Jadi yang levelnya lebih di bawah jadinya kayak mempertanyakan ulang dirinya gitu. Gara-gara terlalu foggy sama statusnya mereka. Ada tweet gitu yang bilang kalau dia bilang dia temenan sama orang dan itu salah satu pertemanan yang dia ngerasa itu genuine friendship gitu yang akhirnya terform sama orang itu. Mhm. Gara-gara dia kalau lagi sama orang itu, dia ngerasa dia nggak peduli orang itu tuh siapa gitu loh. Dan dia juga awalnya berteman sama si temennya ini, itu bukan karena dia tahu dia tuh seseorang atau dia tuh Ini apa. misalkan punya apa gitu. Dia bener-bener kayak temenan aja, tapi later she knows that ternyata si orang ini perform banget di kantornya. Dia tuh kayak punya promoted jadi apa, terus pernah ngomong jadi speakers di conference apa gitu yang bonafit gitu. Cuma pada akhirnya ketika mereka bareng, mereka pun juga gak pernah ngomongin hal itu gitu loh. Kayak Hmm. ya udah pertemanan mereka adalah tentang ya saling mengenal karakter sama lain gitu. Ya dia bilang di situ itu dia ngerasa itu salah satu friendship yang gue inget zaman dulu waktu gue pas masih sekolah, waktu pas childhood friendship tuh segenuine itu gitu. Lo kayak nggak pernah mikir temen lo tuh Kristen atau Muslim atau kayak punya mobil atau naik ojek gitu-gitu kayak nggak matters. Ya selain friendship, love juga gitu deh menurut aku. Kayak love waktu masih kecil tuh ya gimana ya Vince. Iya, iya, bener bener. Karena sama-sama starting off from Iya suka aja, emang kenapa sih itu. harus mikir rasnya apa, ini gara-gara agamanya beda, gara-gara apalah, nggak bisa perbedaan sosial ekonomi gitu-gitu kan nggak dipikirin, ya gue suka aja ya udah gitu, dan itu bisa sepure itu kayaknya Raditya Dika deh
ngomong Apa tuh? kalau kayak cinta monyet tuh sebenarnya bisa nggak sih Oh, iya, iya. yang pure gitu tuh ya udah cinta monyet kayak gitu. Hmm. Kayak ya udah nggak perlu ada alasan-alasan. Gitu. Lah ya, cukup.